Lily. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, student, before we are going to study, now I wanna ask you, all of you, who is not come to class today? Marwa and Salai. Intelligence C6. Are you ready to study? I'm ready. Ready? Ready. Okay. Before we go ready to study, yeah. First of all, we want to ice breaking. I have ice breaking for you to make you spirit. Yeah. I hope it make you be better for ready to study. Are you ready? Ready. Ready. Okay, now you follow me. Take your hand like this. Okay. And now, if I say open, you say cekrek. Okay? And then if I say start, you say and if I say go, maka kalian bilang nge. Okay, understand? Yes. Tapi tangannya sambil digoyangkan. And then if I say right, maka tangan dan kepalanya bergoyang ke sebelah kanan. If I say left, maka kalian goyangkan tangan dan kepalanya ke sebelah kiri. Over left. Understand? Ready now? Okay, let's start. Check. Start. Bom. Go. Okay, I think it is enough. Thank you so much for your attention. Give applause for our. Okay, student. Now I will give you the aim of our lesson today. Yeah. In this section, I will give you the aim of our lesson. The first, jadi hari ini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama itu mengidentifikasi isi cerita teks perites yang didengar atau dibaca. Yang kedua, membacakan. We continue our material. We'll continue with my partner. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning, student. Morning. First of all, I would like to say welcome to English class. Di pertama-tama, Bapak mengucapkan selamat datang di kelas bahasa Inggris. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas sebuah materi dalam bahasa Inggris dan materi tersebut akan kita bahas dalam slide bersama-sama. So you have to focus and concentration about that material. Jadi tambahkan fokus dan konsentrasi kalian agar bisa memahami materi. Do you understand? Yes. Okay, thank you so much. I want to give you about brainstorming. Jadi Bapak akan berikan kalian sebuah gambaran yang akan ditayangkan berikut. Oleh karena itu, so you have to give about attention, question, or statement. Dari gambar tersebut silakan menanggapi oleh kalian. Berikan pertanyaan, berikan komunikasi kalian, berikan pernyataan kalian. Belajar secara komunikatif dan aktif. Are you ready? Ready. Okay. Look at the following pictures.
Pay attention. What do you think about that picture? What about the title? Kira-kira cerita apa yang dapat kalian cerna dari gambar tersebut? That's right, Malin Kundang. How about Malin Kundang? Siapakah tokoh yang paling terkenal dalamnya? Pasti Malin Kundang terhadap ibunya. Itu sebuah cerita legenda dari Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Bisa kalian cerna dari gambar? Belum dikasih penjelasan sebuah tulisan udah paham bahwa ini cerita tentang Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Oke. And then the second picture, what is about? Tangkuban Perahu. Terlihat sosok laki-laki bernama Sangkuriang sedang menendang sebuah perahu. Lahirlah legenda Gunung Tangkuban Perahu. And Rati. So, and then you will be learning about Rati by Miss Dewi Mulyaningsih. Are you ready? Okay, enjoy about that. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Now I'm continuing with my friends. Okay. I will give you I will explain about the personality. Okay, because it to add this class. Last time you know what is the narrative text. We know narrative text. The narrative text is story the last time. Okay, and now look at the narrative text. I will explain about the definition of the narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic event, and it tries to find the resolution to solve the problem. Okay. I translate into Indonesian. Okay. The narrative text adalah sebuah cerita dengan ada konflik atau masalah, kejadian masalah, dan itu mencoba untuk mendapatkan pemecahannya dari masalah itu. Okay, next. And number 2, second, social function of the narrative text. Ini adalah fungsi sosial dari narrative text. To entertain or amuse the reader with the story. Jadi fungsi sosial narrative text adalah untuk menghibur, ya, menghibur siapa ini? Reader, membaca. Oke, jadi cerita itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Jadi kita ketika membaca teks naratif maka kita menjadi terhibur. Ya, like last ini contohnya, contoh yang tadi. Seperti cerita apa? Malin Kundang. Tujuannya apa itu? Menghibur kan? Kita jadi terhibur. Oh, tapi di situ ada nilai moral. Gambaran dari teks itu. Next, okay. The three generic structure of narrative text. Jadi ini adalah struktur teks. Terdiri dari ya content, one, orientation. Orientasi dari teks itu terdiri dari karakter or introduction. Dari karakter who, siapa karakter di dalam teks cerita itu. Ya. The second, complication. Complication itu artinya apa? Permasalahan, konflik. Usually, contain the conflict rises until climax. Jadi di dalam complication itu biasanya terdiri dari konflik terangkat sampai menjadi klimaks. Jadi konfliknya itu dari mulai awal sampai klimaksnya itu bagaimana? Itu the second. And the third, resolution. Resolution contain the problem are solved. Artinya di situ memecahkan masalah. Nah ini the problem, masalahnya itu dipecahkan bagaimana? Ya. Next, reorientation, optional. Ya. Di sini terdiri dari lesson of the story. Jadi cerita, pelajaran dari cerita itu tidak ada nilai moral. Ya. Nah sekarang look at focus. Ya. Understand what I say? Do you understand what I say? Okay. Okay. Look.
once again ya. Okay, now repeat after me. Generic structure of narrative text. Ya. Okay, repeat after me. The generic structure of narrative text. The first orientation. Second complication. Three resolution. And the last number reorientation. Okay, now I will translate to Indonesian. Okay, kalau orientasi jadi tujuannya kepada karakter yang diperkenalkan. Misalnya, ya, for example di dalam apa itu Snow White, itu di situ karakternya siapa yang diperkenalkan? Snow White ya, Snow White. Nah di samping itu kan ada lagi siapa? Di dalam Snow White ada dwarf ya, nah ada kurcaci. Nah jadi itu nanti orientation itu akan memperkenalkan karakter, ya, tokoh-tokoh di dalam cerita. Nah, next complication. Kalau complication artinya konflik di dalam cerita itu. Nanti akan diperkenalkan apa yang terjadi, konflik yang terjadi dalam cerita itu. Ini yang kedua, complication. Next, kalau resolution itu biasanya bagaimana konflik itu diselesaikan dalam bentuk masalah itu. Selesainya bagaimana? Misalnya kalau di cerita Malin Kundang itu resolusinya apa? Tadi kan sudah digambarkan ya. Nah, nanti lihat di sini ada reorientation. Reorientation itu adalah kita bisa mengambil pelajaran dari teks itu. Nah, misalnya di dalam Malin Kundang, apa nilai yang bisa diambil dari teks Malin Kundang? Tidak boleh apa? Itu di situ ceritanya Malin Kundang itu ingin nikah dengan ibunya ya? Atau gitu? Bukan apa? Coba. Ya, Malin Kundang yang berhaka kepada kalau yang ingin menikah dengan ibunya itu cerita satu yang beda. Nah itu nilai moralnya di sini. Kalau Malin Kundang berarti nilai moralnya bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, next, okay, ini generic. Next, the fourth language feature of narrative text. Ini artinya apa? Unsur kebahasaan. Language feature itu unsur kebahasaan dalam teks narratif. Nah, the first past tense. For example, kill, walk, run, ran, etc. Second, effort of time. Once upon a time, one day, etc. Three, time conjunction. Then, when, suddenly, etc. And four, specific character. Cinderella, Sangria, etc. The five action verb. Jumps, walked, played, etc. The sixth, direct speech. Snow White said, "My name is Snow White." Okay, now I will translate to English. Okay, fungsi kebahasaan dalam teks naratif. Yang pertama, di dalamnya ada bentuk past tense. Jadi setiap naratif teks selalu pasti itu bentuk kalimatnya itu past tense. Soalnya di masa yang lalu. Jadi kata kerja verbnya itu yang kedua. Misalnya kill jadi kill, walk jadi walk, kemudian dream jadi run, kemudian go jadi went. Nah, like that seperti itu. The second, ada effort of time, keterangan waktu, effort keterangan waktu. Like seperti like that. Once upon a time, dahulu kala, atau one day, suatu hari, atau long time ago, long time ago, dahulu kala, pada zaman dahulu. Nah, jadi naratif teks pasti selalu ada kata effort of time. Jadi menceritakan
upon a time, one day, or long time ago. Nah, the three time conjunction, kata sambung waktu, kata sambung tapi menjelaskan tentang waktu. Like this, then, kemudian, when, ketika, atau suddenly, tiba-tiba, atau ada lagi, and, itu seperti itu ya. Itu namanya time conjunction. Jadi, kata sambung menceritakan tentang temporal atau waktu. Next, nomor 4, specific character. Jadi ada tokoh-tokoh yang spesifik, yang jelasnya. Di dalam cerita itu biasanya ada tokoh seperti Cinderella, Sang Kuryang. Kalau di dalam Cinderella biasanya tokohnya siapa saja coba? Ibu tirinya, kemudian saudara tirinya, and then siapa lagi? Pangeran, oke, and then grandmother, ya, peri. Nah, next, action verb, kata kerja menggerakkan itu, gerakan apa ini James melompat, kemudian walk, berjalan, play, jadi play. Nah, seperti ini ya. Next, number 6, direct speech. Itu artinya kalimat langsung. Jadi di dalam narrative text itu biasanya selalu ada kata direct speech seperti ini. Snow White berkata, "My name is Snow White." Jadi ada percakapan yang menggunakan direct speech. Direct speech itu artinya kalimat langsung. Beda kan kalau ada indirect speech, ada juga direct speech. Kalau indirect artinya kalimat tidak langsung. Kalau pakai in, kalau direct speech artinya kalimat langsung. Nah, seperti saya. Dari mana? Siapa namamu? Ini kalimat langsung kan? Ada tanda petik, ya. Nah, tapi kalau kalimat tidak langsung seperti apa? Indirect speech. Ibu guru bertanya kepada muridnya, menanyakan tentang siapa namanya. Nah, itu kalimat tidak langsung, ya. Jadi itu biasanya tidak ada tanda petik, cuma ada koma. Nah, okay. Are you understand about the language picture? Okay, next. Okay, number 5. Types of narrative. Jenis-jenis teks naratif. Okay. Fable, legend, fairy tale, folk tale, and myths. Okay, do you know fable? What the meaning is fable? Cerita. Fable itu cerita binatang, ini kan ada animal. Jadi jenis-jenis teks naratif itu ada 5. Ya. There are the kind of famous narratives. 5. Ya. Jadi there are 5 the types of narrative. Jadi ada 5 jenis teks naratif. Oke. Di antaranya ini fable, cerita binatang, legend, menguraikan tentang legenda. Kemudian number 3, fairy tale. Ini jadi membayangkan kejadian yang magic itu, yang seperti sihir gitu ya, fairy tale. Kayak cerita-cerita masa lalu itu ya, ada cerita yang kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Next time nanti kamu belajar streaming ya, mungkin sama sekarang untuk pengelompokan akan Okay, good morning, students. Good morning. As you know, today we are learning about narrative text. I want you all discuss about narrative text, and I will give some paper. There is some question. You have to answer. Yang harus kamu jawab ya, atau yang kamu harus diskusikan bersama teman-temannya. Okay, before we start, you have to make a group. Okay, are you ready? Siap? Ya, langsung saja ya.
kelompoknya mulai dari yang kanan, ya, langsung I cut 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. These are your different. Silahkan dipelajari. And mungkin lebih baik kalian make a circle, ya, buat lingkaran biar diskusinya lebih sehat. To write down paper dan harus menulisnya di kertas. Silakan discuss this narrative text. What can you find? And you can read before. This is the title of narrative text is The Rabbit and the Turtle. Any question? Ya, tulis di kertasnya. Ya, itu. Untuk grupnya, you can give the name the first group, second group, third group, or fourth group. Oke, setelah namanya udah kelompok 1, ya, group 1, 2, 3, 4. Silakan didiskusikan. Di situ ada cerita dan di second page, ya, di halaman yang kedua, di situ silakan tuliskan nama kelompoknya, kelompok 1. And members dan juga nama anggotanya. And you can find that there is some question, ya, sebuah pertanyaan. There are 3 questions, ada 3 pertanyaan. Silakan discuss. Ini hasil kalian dan kalian harus bertanggung jawab, ya, to mention, explain what have you brought, what have you written yang sudah kamu tulis di sana. Oke, silakan yang group who wants to do first, to be the first. Siapa yang mau jadi yang pertama? Duaan, gak apa-apa. Ya, silakan. He was
However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere. Rewind session. He ran at full speed to the finish line but found the turtle still waiting for him. Past tense was tired, cold. After one day, conjunction is time, however. Okay, give a applause. He just keep going. Keep close, please. Okay. And the next group. One day a rabbit with thirsty was found as the communication. The rabbit go to the right point and hope and now could see the turtle anywhere. This was there. The rabbit sleep longer than they had come. Past tense. Was challenge adverb one day. Conjunction then out this time however. Okay, the last. Kacamata. Kacamata dan kunci. The rabbit and the turtle. One orientation. The rabbit and the turtle. One day, the rabbit was talking about how fast the turtle anywhere. He ran at full speed. First go was and bird one day communication. I will give you the keywords. Good. I want you, Pak Wakilan ya, memberikan give the star bintang pada ini apa karya yang paling baik, the worksheet, the best worksheet. Apa? Oke, silakan Ibu. Boleh memberi bintang pada Iya. yang tidak beri bintang ya. Please come here. Okay, second group. Ya. Bisa dilihat dulu. Kemudian dulu. Okay, next.
ini bintang ya, with the star as the best worksheet ya. Sudah mulai kalian yang paling bagus menurut kami dan yang benar, bukan hanya sekedar bagus ya, tapi juga benar. Tidak. Bagus. What do you think? What do you think? What do you think? No, jadi kemana tuh? Oh, best sih, benar. Oh, best. Nah, yang ini? Ini kayaknya ada yang salah ya? Terus ini mungkin ada sedikit ya. Nah, ini mungkin ada ini sedikit. Ini sudah. Ini mungkin masih juga ini ya. Ini sudah benar. Oke, sudah yang ini. Di orientation bilang speak to the finish that found the chapter they're waiting for him. Jadi ketika dia lari ternyata tanpa sudah ada di sini di orientation ini. Kalau yang ini masih ini ya. Nah, jadi apa aja? Kalau dari tampilan ini yang bagus ya, tapi masih ada yang sedikit ini. Mungkin yang ini lah. Thank you. So now we give the best job something special. Kopi, makan bareng-bareng. Ikutan tangan begentar. Senyum. Smile. Ya. Okay, for the last, I have one reward. Okay, satu lagi untuk yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Mbak, perkenalkan dulu ya, introduce yourself. Wah, sampai akhir. Akhir adalah Belajar tentang apa? kita belajar tentang teks interaktif, teks interaktif ada strukturnya, ada strukturnya, orientasi, resolusi, komunikasi, dan ada terus ada kalimat past tense, terus ada verb, Conjunction. Lihat dari sini. Oke, sekian reward. Tekan sini meja lagi. Untuk keberaniannya ya. Oke, thank you reward. Terima kasih ya. Cie.